Teman-teman, ada satu kasus tata kota dan ekonomi rakyat yang lagi ramai banget di Jawa Barat, dan ini butuh perhatian kita semua. Kita bicara soal Pasar Baru Cikarang, kawasan SDC di Kabupaten Bekasi. Pasar ini bukan cuma pusat ekonomi, tapi sekarang jadi simbol dari masalah yang menumpuk. Bayangkan sebuah pasar tradisional yang mengalami kebakaran 4 sampai 4 kali. Insiden terakhir menghanguskan gedung Ramayana, dan dampaknya benar-benar memukul urat nadi perekonomian rakyat ratusan pedagang di sana. Ini kalau Pak kesini dulu kalau di Iya. lewat. Nanti aja tinggalin. Ya cek Pak. Minggir Bu. Kalau kita bedah masalahnya, ada efek domino yang luar biasa di sini. Salah satunya faktor trauma dan sepi. Kenapa? Karena area dalam pasar dirusak parah dan terkesan rawan pasca kebakaran. Pembeli jadi takut masuk, omset pedagang resmi di dalam langsung terjun bebas. Yang kedua, fenomena pasar tumpah. Demi menyambung hidup, para pedagang akhirnya keluar dan meluber ke badan jalan. Dampaknya, pusat kota Cikarang terkunci macet parah setiap hari. Saya selalu ya Pak. Alhamdulillah Bapak datang loh. Saya sini pasti masakan ini. Minum. Makasih. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Ya Bu, agak mundur Bu. Turun dulu Bu. Biar ada jalan Bu. Melihat krisis ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi KDM beserta pelaksana tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja langsung turun ke lapangan. Menariknya, reaksi dan kebijakan yang diambil KDM di sini patut kita diskusikan. Alih-alih menggunakan pendekatan represi atau penggusuran paksa seperti sering kita lihat di kota-kota besar lainnya, KDM justru menekankan pembangunan manusiawi. Ada 3 poin krusial yang langsung dieksekusi di lapangan. Yang pertama, dialog bukan penggusuran. Yang kedua, penyediaan tempat penampungan sementara atau TPS. Pemberantasan pungutan liar atau cyber.
Batasannya ini tegas aja. Kita bongkar gaji aja. Biar yang di sana dibergaji aja. Ke dalam pasar hancur Pak, ke dalam bau Pak. Pasar kagak laku, dagangnya Pak. Pasar kagak laku. Pasar pakai bau. Ayo. Iya Bu. Jadi langsung ke bawah aja. Asetnya dulu aset Pemda kan? Iya, sekarang udah punya Pemda. Udah diserahin kan? Iya. Langsung ke turun bawah aja, langsung ke bawah. Tadi yang satu lantai aja. Ya satu lantai aja, satu lantai. Kita bikin pakai genteng kan. Iya. Jalan. Pasar modern. Ya udah. Kita rapiin, kita rubuhin semua. Nanti dirobohin dulu, diratain, ditata ulang, bikin pasar tradisional aja. Yang satu lantai aja. Udah kita sekarang tuh bikin kan pasar modern yang dikelola kita, yang dikelola swasta. Jadi pakai genteng. Mall aja collab. Sekarang memang alamnya udah beda. Collab bikin pasar tradisional dan pasar tradisional yang bertahan adalah pasar makanan. Ini ada 2 hektar lebih. Ya udah bikin tradisional aja. Kan memang kan kalau sepinya jangankan di tempat yang seperti ini kan, kalau toko-toko baju kan di tempat bagus aja sekarang udah sepi. Jadi kan bisa dipakai ini ke toko-toko. Ya, Pasar tradisional. nanti yang pinggirnya toko-toko baju segala macam, tengahnya pasar tradisional. Di konstri ini bagian mana? Bagian buah. RAB-nya udah ada. Iya, belum ada. DD-nya belum. Ini kan perbaru ini. Tapi saya nggak setuju kan. Karena kan bukan sebelumnya. Ya udah. Tahap rubuh. Ini terhubung. Udah ini diganti pasar tradisional aja satu lantai. Sama depannya itu Pak. Jadi pengunjung takut ke sini Pak. Dianggapnya nggak ada tukang dagang di dalamnya. Iya, Mak. Karena depannya jelek banget. Terus ada bocor. Pak, kita nggak bisa dagang Pak. Ada bocor. Sebentar dulu. Satu-satu. Ngomongnya satu-satu. Sebentar dulu. Yang di depan yang jualan siapa? Warga juga kan? Yang bandel siapa? Warga juga. Yang bandelnya warga, yang joroknya warga, yang buang runtah warga. Protesnya sama bupati sama gubernur. Nggak bisa dagang Pak, bocor Ya kan? Pak. Nah, Ini mah bocor. ya Pak. udah. Kan nanti kan mau Bisa ditata dagang sama Pak semua. Bupati. Dari luar dulu. Ya, sebenarnya gini. Kalau untuk tahap pertama, sebenarnya kan satu hal aja. Gimana orang masuk ke dalam, di dalamnya ada pedagang.
Ibunya bantuin dong pedagangnya agar nggak usah jualan di luar. Kali saya sih di dalam Pak. Di dalam juga kebocoran Pak. Jadi dari luar pembeli mau masuk ke dalam katanya nggak ada tukang dagang, dilihat pasarnya belum. Katanya nggak ada tukang dagang Pak. Iya. Sampai sepi Pak, banyak nggak penglari. Iya betul. Banyak nggak penglari. Tahun depan mau dibangun oleh Pak Bupati. Iya Itu ya. Ini kan lagi Ya, dipikirin. kan lagi dibuatin gambarnya. Udah Kan 4 kali kebakaran. iya. Ya kan mau dibuatin gambarnya dulu, udah dibuatin gambar baru dibangun. Dibangun juga harus pakai duit kan. Kita memang kan Pak istilahnya pendanungannya di sini Pak. Kalau pembelinya nggak ada, pengunjungnya nggak ada, karyawan kita mau makan apa? Iya Pak. Karyawan kita. Terus caranya gimana? Ya minta direnov lah Pak. Ya iya ini kan mau direnov. Aduh udah bertahun-tahun Pak, nggak ada. Sabar Bapak Aing Pak diladenin. Sama Bupati. Peluk atau bupatinya peluk atau bupati air dulu. Mudah-mudahan suara pedagang didengar. Mudah-mudahan. Hidup Bupati. Sehat, sehat. Jadi begini, Nah. begini ya. Dengerin, Bu. Ini kan pasar. Oh, belum, belum. Dengerin. Ayo. Dengerin. Ini kan pasar kita mau renovasi, kita mau bugar. Iya Pak. Nanti kita mikirin relokasinya juga, bener nggak? Makanya ibu-ibu juga semua pedagang bantu kita. Relokasinya di mana kita nyari tempat, bener nggak? Ini kan pengen saya pasar diruntuhin, kita jadi pasar tradisional. 1 lantai aja. Jadi biar bersih, ini kan ada 2 hektar 6.000. Ya, nanti biar rapi, biar kelihatan semua dagang. Nanti dipisah Pak antara pedagang sayuran, Iya, pedagang dipisah. basah Kita cluster. dengan Iya. pakaian Iya. harus dipisah, nggak boleh disatuin. Ya nanti kumuh. Kalau masih lama mah Pak, kalau kata saya mau direnov aja sama bocor-bocornya Nggak kuat, Bu. dibetulin. Udah 4 kali bakaran. Ibu pemerintah itu, Ibu sama. Bapak belanja ke toko saya yuk Pak. Bu, dia, Banyak yang nggak pengaruh Bu, Bu, dagang. kalau direnov maksudnya dicet-cet gitu. Iya, sama bocornya dibetulin Pak. Ya dibangun. Ya. Khawatir runtuh. Nanti kalau runtuh nanti disalahin lagi pemerintah. Iya, khawatir runtuh. Udah 4 kali Kasihan Pak, bakaran. pedagang ini pedagang lama semua Pak. Iya nanti tahun depan 2027 dibangun. Kalau sekarang orang pengen dagang di dalam gampang caranya. Sekarang ya, gampang caranya. Kalau sekarang gampang caranya, barang-barang kerja bakti di depannya dibersihin. Iya, betul. Oh. Nanti dicetin, ya kan? Kalau dicetin hanya nyumbang 200 juta saya sanggup. Ya kan? Jadi begini, nanti kita bikin 2 tahap. Tahap pertama kita rapiin dulu, kita bersihin. Bersihinnya rame-rame dong, bareng-bareng. Jangan bupati sama gubernur yang nyapu, pedagangnya nonton videoan. Ya kan? Yang kedua, tahap kedua nanti direnov, dibangun ulang. Berarti kalau dibangun ulang, pembangunannya mulai 2027. Oke? Tahap pertama kita rapiin. Nanti saya nyuruh orang ikut ngerapiin di sini. Ya. Tapi bisa nggak kita ngurusin agar pedagang di depannya juga habis jualan pagi-pagi rapi? Bisa. So, siapa? Bisa nggak? Bisa nggak membuat pedagang di depan habis dagang pagi-pagi simpen barangnya dirapiin, tidak kayak sekarang ya bau pesing. Nggak juga kan, karena pedagang tuh karakternya satu. Ya kan maunya dagang aja, dia nggak mikirin bersih, nggak mikirin kumuh. Itu karakter yang harus segera dirubah. Ya. Sini, premannya sopo, sini sok. Ngomong. Sok, ngomong. Preman apa sini, sok, ayo. Jadi kayak yang di depan-depan ini ngurusin yang apa
sampah-sampah, jadi ribet lagi. Premannya gimana maksudnya? Ya jelas ya. Ada preman ada yang Suka mengutin. Mengutin apa pagi-pagi? apa sih kayak pedagang-pedagang yang Diapain? minta. Ya bukan minta sih, pokoknya ada sesuatu sama preman. Ya udah, mulai besok saya jagain Brimob di sini tiap hari. Hidup Bapak! Ayo, apa? Saya mohon ini pasar tuh udah nggak layak banget Bapak. Iya. Udah diomongin tadi. Tahun 2027 mau dibangun. Nih Pak, Ya. masalah perjuangan pasar pedagang pasar Cikarang mana sih tahun-tahun. Saya Ya. udah kemarin udah sampai. Ya, tahun depan mau dibangun. Untuk tahap pertama ya sudah, nanti kita rapihin dulu. Tapi pedagang yang di depannya juga harus mau diatur. Saha. Ya Allah. Aing boga kabogok. Aduh. Kan saya pedagang lama di sini dagang tuh udah 14 tahun Pak Dedi. Jadi menurut saya kalau ini pasar udah rapi, saya yakin pedagangnya di depan mau masuk ke dalam dulu yang penting rapi dulu gitu. Iya. Wes, Saya yakin sekarang gini, banget. pedagang di depan, di sini tempatnya di mana? Kalau dulu ya Pak, Raya. kalau dulu karena ini di bawah ini penuh dengan sampah, jadi mau tidak mau pedagang dari bawah itu lari ke jalan raya Pak. Oke, di bawah ini lantai 1. Iya. Sampah. Penuh sampah. Oke. Oke, gini. Sebentar. Jadi tahap pertama nanti nanti kita bareng-bareng nih, Pemprov Jabar sama Pemda Bekasi. Sampah yang di bawahnya kita angkut, kita bersihkan. Kita rapikan. Tembok-temboknya kita cat-cat dulu deh. Setelah itu pedagangnya suruh masuk ke dalam. Ya, oke? Udah. Hidup Bapak! Hidup Bapak! Ibu. Ayo Bu, cepat Bu. Ibu jangan sampai ketinggalan Bu. Pak Gubernur, dari sini ya. Iya. Kita bongkar sini ya. Batas ini aja jalan ini, jalan ini kan. Pol PP. Pak Satpol PP. Bupati, terus saya ke Jakarta ya. Ya, ada cara lagi. Sukses nanti kita yang ini, kita jadwalin apa aja. Kita hari apa, bareng-bareng kita kerahin truk sama tenaga. Diambil nanti sampahnya. bersihin. Iya. Ya, Iya, siap. nanti dirapiin, dibersihin. Ini bisa depannya bisa dipaping blok Bu. Iya, iya. Depannya saya paping blok. Ya depannya bisa dipaping blok. Ini dipaping blok. Ya. Nanti saya suruh hitung dulu. Biaya nanti kita. Ya. Ada tadi. Rai, kamu langsung ambil, nggak usah ikut di Jakarta, ya. Di sini aja. Rai kasih. Di Rai. Tadi ada. Ini udah saya nanti beres. Tenang bro. Mana gitar? Tenang bro. Ya, nih di sini bro. Kamu. Langkah ini adalah contoh nyata bagaimana pemerintah seharusnya hadir
menertibkan kota untuk estetika dan perencanaan arus lalu lintas, tapi memastikan perut rakyat kecil tetap terisi adalah keharusan yang tidak bisa ditawar. Penataan pasar Cikarang ini bisa jadi blueprint bagus untuk kota-kota yang punya masalah pasar tumpah serupa.